Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Gunawan, NIM 13 2022 127. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Gunawan Alparezi SDMT. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan suatu materi yang berjudul Analog Modulating System dan Digital Modulating System. Sejarah dan latar belakang. 1. Bentuk komunikasi antara makhluk hidup dimulai dengan menggunakan suara yang dihasilkan oleh mulut dan diterima oleh telinga. Penggunaan obor dan drum sebagai alat komunikasi jarak jauh merupakan bentuk awal dari sistem komunikasi data. Charles Morrison memperkenalkan sistem transmisi listrik pada tahun 1753 yang menggunakan satu kabel dan pemakaian pitbull dan kertas untuk mencetak hasilnya. Semua bereksperimen dengan telegraf dan pada tahun 1837 telegraf mulai dikenalkan di Amerika Serikat dan Inggris. Alexander Graham Bell memperkenalkan telepon pada tahun 1876 yang merupakan sistem komunikasi analog dengan pesan yang tidak terbatas. Dalam perkembangan teknologi, sistem komunikasi analog digantikan oleh sistem komunikasi digital sejak tahun 1996. Pada tahun 1962, aplikasi komersial digital dimulai dengan diperkenalkannya sistem transmisi TI oleh Bell System. Dalam sejarah perkembangan teknologi komunikasi, terjadi perubahan dari sistem nyala, obor hingga sistem komunikasi sinyal listrik, dan kemudian sistem komunikasi data berkecepatan tinggi. Modulasi. Modulasi adalah suatu proses di mana properti atau parameter dari suatu gelombang divariasikan secara proporsional terhadap gelombang yang lain. Parameter yang diubah tergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal, yaitu sinyal pemodulasi yang berupa sinyal informasi yang dikirim, dan sinyal carrier di mana sinyal informasi tersebut ditumpangkan. Modulasi memiliki dua macam jenis, yaitu modulasi sinyal analog dan modulasi sinyal digital. Contoh, modulasi sinyal analog adalah frequency modulation atau FM dan amplitude modulation atau AM. Sementara modulasi sinyal digital antara lain amplitude shift keying atau ASK, fase shift keying PSK, dan frekuensi shift keying FSK. Modulasi analog. Modulasi linear modulation menerapkan proses translasi frekuensi langsung dari spektrum sinyal informasi dan menggunakan sinyal pembawa sinusoidal. Modulasi sudut angle modulation. Modulasi sudut angle modulation adalah teknik modulasi yang mengubah sudut fase atau frekuensi pembawa untuk mengkodekan sinyal informasi. Modulasi linear modulation dibagi menjadi tiga. 1. Amplitude modulation AM, double sideband modulation DSB, single sideband modulation SSB. Modulasi sudut terdiri dari dua macam, yaitu modulasi frekuensi dan modulasi fasa. Sinyal frekuensi dapat digunakan untuk mengubah frekuensi pembawa. Sinyal informasi dapat digunakan untuk mengubah frekuensi pembawa, sehingga menimbulkan modulasi frekuensi, atau untuk mengubah sudut fasa yang mendahului atau tertinggal, sehingga menimbulkan modulasi fasa. Keduanya adalah parameter dari sudut pembawa yang merupakan suatu fungsi dari waktu. Istilah umum modulasi fasa diartikan sebagai cakupan keduanya. Modulasi digital. Sistem komunikasi digital diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan sistem pengiriman dari penerimaan digital secara umum. Bisa kita lihat secara bersama salah satu urutan dan rentetan sistem komunikasi digital. Sistem modulasi digital ada tiga macam, yaitu amplitude shift keying ASK, frekuensi shift keying FSK, dan fase shift keying PSK. Ketiga, tetapi dalam perkembangan selanjutnya muncul berbagai teknik kombinasi, misalnya dengan mengkombinasikan antara modulasi amplitudo dan fase, maka muncullah teknik amplitude phase keying (APK).
Yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Quadrature Amplitude Modulation QAM. Bentuk persamaan dan contoh output dari modulator dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Ini bentuk gelombang dari ASK, APK, dan BPSK. Kesimpulan pada presentasi saya ini, modulasi adalah suatu proses di mana properti atau parameter dari satu gelombang divariasikan secara proporsional terhadap gelombang yang lain. Parameter yang diubah tergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal, yaitu sinyal pemodulasi yang berupa sinyal informasi yang dikirim dan sinyal carrier di mana sinyal tersebut ditumpangkan. Modulasi memiliki dua macam jenis, yaitu modulasi sinyal analog dan modulasi sinyal digital. Contoh modulasi sinyal analog adalah frequency modulation FM dan amplitude modulation EM. Sementara modulasi sinyal digital antara lain amplitude shift keying ASK, fase shift keying PSK, dan frekuensi shift keying FSK. Oke, itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya selaku pemateri pada presentasi ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.